Suatu kelurahan yang berada di lingkungan industri yang menghasilkan limbah asap, 20% masyarakat menderita ISPA. 10% diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat mengatakan tidak mau menggunakan masker karena merasa tidak nyaman. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya penggunaan masker. Apakah strategi intervensi yang dilakukan oleh perawat? A. Pemberdayaan masyarakat. B. Promosi kesehatan. C. Kemitraan. D. Advokasi. Dan E. Supervisi. Jawabannya adalah B. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurut Lawrence Green 1984 merumuskan definisi promosi kesehatan sebagai segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Dalam kurung strategi implementasi keperawatan komunitas menurut Kemenkes 2016. Soal nomor 2. Perawat puskesmas mengunjungi salah satu keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan pos rehabilitasi penyalahgunaan nafza. Hasil pengkajian, klien mengatakan jarang keluar rumah karena warga masyarakat di sekitar tidak mau bergaul dengan klien. Apakah upaya yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Upaya promotif. B. Upaya preventif. C. Upaya kuratif. D. Upaya rehabilitatif. Dan E. Upaya resosialitatif. Jawabannya adalah E. Upaya resosialitatif. Data fokus masalah sama dengan klien dengan pos rehabilitasi penyalahgunaan nafza. Klien jarang keluar rumah karena warga masyarakat di sekitar tidak mau bergaul dengan klien. Upaya yang tepat dilakukan oleh perawat adalah dengan melakukan resosialisasi kepada masyarakat atau warga. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan klien ke lingkungan masyarakat agar diterima sebagai warga dan klien bisa melakukan perannya dalam masyarakat. Upaya resosialitatif sama dengan upaya mengembalikan individu, keluarga, dan kelompok khusus ke dalam pergaulan masyarakat. Di antaranya adalah kelompok-kelompok yang diasingkan oleh masyarakat karena menderita suatu penyakit dan mengembalikan serta memfungsikan kembali baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat ke lingkungan sosial dan masyarakat. Soal nomor 3. Seorang perawat melakukan kunjungan ke suatu posyandu. Hasil kunjungan, sebagian besar balita menunjukkan tanda-tanda kurang gizi. Pelayanan meja 5 posyandu tampak tidak berfungsi. Penyuluhan terkait gizi untuk para ibu yang datang membawa balita tidak dilakukan oleh kader. Apakah komponen pengkajian yang dilakukan oleh perawat? A. Komunikasi. B. Pendidikan. C. Keamanan dan transportasi. D. Lingkungan fisik. E. Pelayanan kesehatan dan sosial. Jawabannya adalah E. Pelayanan kesehatan dan sosial. Data fokus pengkajian, sebagian besar balita menunjukkan tanda-tanda kurang gizi. Pelayanan 5 meja posyandu tampak tidak berfungsi. Penyuluhan terkait gizi untuk para ibu yang datang membawa balita tidak dilakukan oleh kader. Berdasarkan data di atas, komponen pengkajian yang dilakukan oleh perawat adalah pengkajian pelayanan kesehatan dan sosial. Pengkajian pelayanan kesehatan mengkaji apakah dapat membantu terdeteksinya suatu gangguan kesehatan, memberikan perawatan dan rehabilitasi bila diperlukan. Selain itu juga tersedia pasar dan tempat ibadah sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Soal nomor 4. Perawat komunitas mengunjungi sebuah pesantren. Hasil kunjungan, bulan Agustus 2020 terjadi kasus DBD pada 10% santri. 7 bulan lalu terjadi kasus yang sama pada 15% santri. Hasil pengamatan terhadap genangan air pada pot-pot dan kaleng bekas minuman dan selokan yang tidak tertutup. Apakah tindakan prioritas yang dilakukan oleh perawat komunitas? A. Melakukan P3M. B. Melindungi warga pesantren dari gigitan nyamuk dan menggunakan lotion anti nyamuk. C. Bersama warga pesantren membersihkan lingkungan. D. Melakukan fogging terhadap lingkungan pesantren. E. Memberikan kelambu pada warga pesantren. Jawabannya adalah A. Melakukan P3M. Data fokus pada masalah kasus di atas. Yang pertama, data di atas menunjukkan adanya penanganan penyebab penyakit
yang tidak tuntas, yaitu pemberantasan faktor penyebab DBD. Tindakan yang tepat dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan jangka panjang, yaitu pemberantasan faktor dengan cara melakukan P3M. Soal nomor 5. Seorang perawat melakukan survei komunitas di suatu kecamatan. Hasil pengkajian, terdapat suatu desa yang memiliki kandang ternak yang berdempet dengan rumah. Sampah berserakan di pekarangan rumah dan sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Apakah faktor determinan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat? A. Faktor lingkungan. B. Faktor perilaku. C. Faktor pelayanan kesehatan. D. Faktor genetik. Dan E. Faktor individual. Jawabannya adalah A. Faktor lingkungan. Teori klasik yang dikembangkan oleh Bloom 1974 mengatakan bahwa ada 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Faktor lingkungan adalah ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain perumahan, pembangunan kotoran manusia atau tinja, penyediaan air bersih, pembangunan sampah, pembangunan air kotor atau limbah, rumah hewan dan ternak atau kandang. Soal nomor 6. Perawat puskesmas menemukan data bahwa sebanyak 20% masyarakat suatu desa menderita diabetes mellitus terkontrol. Perawat puskesmas memberikan penyuluhan tentang perawatan kaki klien dengan penyakit DM. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat? A. Pencegahan primer. B. Pencegahan sekunder. C. Pencegahan tersier. D. Rehabilitatif. Dan E. Kuratif. Jawabannya adalah C. Pencegahan tersier. Data fokus pada kasus di atas. Perawat puskesmas memberikan penyuluhan mengenai perawatan luka kaki di DM. Berdasarkan kasus, upaya kesehatan masyarakat yang sedang dilakukan perawat adalah upaya preventif tersier. Pencegahan tersier merupakan pencegahan yang mencakup usaha untuk mempertahankan kesehatan yang optimal setelah mengalami suatu penyakit. Pencegahan tersier bagi individu kerap membutuhkan perubahan perilaku atau gaya hidup yang signifikan. Contohnya, mencakup kepatuhan mengikuti pengobatan yang diresepkan, program olahraga, dan diet. Soal nomor 7. Perawat komunitas melakukan kunjungan pada suatu keluarga. Hasil pengkajian terdapat seorang anggota keluarga yang mengalami gangguan pola tidur. Perawat kemudian memberikan latihan autogenik untuk mengatasi masalah klien tersebut. Apakah peran perawat yang dilakukan perawat dalam kegiatan tersebut? A. Caregiver. B. Penemu kasus. C. Advokat. D. Manajer kasus. Dan E. Konselor. Jawabannya adalah A. Caregiver. Data fokus kasus di atas. Perawat memberikan latihan autogenik untuk mengatasi masalah gangguan pola tidur pada klien. Berdasarkan kasus tersebut, perawat sedang melakukan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver. Sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver, perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak langsung kepada klien. Menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi melakukan pengkajian dalam upaya mengumpulkan data dan informasi yang benar, menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah atau cara pemecahan masalah, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang ada dan melakukan evaluasi berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan.